Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Surabaya untuk Kecamatan Tambak Sari. Dan kali ini kita akan berbicara masih dengan peta moderasi beragama yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Ketua PCM Tambak Sari, yaitu Bapak Haji Hari Purnomo SKM. Ya, ini dia pengurus cabang Muhammadiyah yang ada di Tambak Sari yang akan kita ajak diskusi dan dialog tentang bagaimana sebetulnya moderasi beragama dan toleransi secara keseluruhan di masyarakat yang ada di Kecamatan Tambak Sari ini. Baik, Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sehat hari ini ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita akan banyak diskusi tentang komitmen kebangsaan ini Bapak. Ya, menurut pandangannya Pak Hari untuk bisa menjelaskan hubungan antara agama, kemudian negara kepada masyarakat di lingkungan Pak Hari seperti apa? Menjelaskannya kepada mereka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita. Amin, amin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu. Yang kedua, salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suatu hasanah. Mbak Ica yang berbahagia bahwa antara modernisasi beragama dengan negara itu adalah kan begini Mbak Ica, bahwa dalam rangka kita beragama itu adalah suatu pilihan. Kita beragama itu, kita milih Islam, kemudian milih Muhammadiyah, milih NU, LDI dan sebagainya, atau gitu adalah pilihan kita. Tentunya dalam kita memilih itu ada hal-hal yang memang sesuai dengan hati nurani kita, karena memang hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Nah, kemudian tentang bagaimana kita beragama itu, ketika kita itu sudah meyakini bahwa agama Islam itu adalah keyakinan kita, ya tentunya itu harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kita ikuti agama Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian hubungan dengan negara, bahwa karena negara kita itu sudah di bawah negara kita, dan di aturan juga ada bahwa hendaknya kita itu mengikuti pemimpin kita itu, sehingga bahwa dalam kita bernegara ya kita memang harus mengikuti pemimpin kita dengan tidak meninggalkan keyakinan yang kita yakini kebenarannya itu yaitu adinul Islam. Nah, kemudian tentang bagaimana kita ya beragama itu ya harus kita sesuaikan dengan keyakinan kita itu, kita harus berilmu. Maka beragama itu juga harus ada ilmunya, tidak boleh karena agama itu terus ngawur gitu. Iya. Seperti tidak gitu, memiliki arahan begitu Pak ya. Gitu. Yang dikhawatirkan begitu. Baik, ini ketika Pak Hari melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila atau menentang NKRI barangkali begitu, yang mengatasnamakan agama ya, itu bagaimana sikap Pak Hari menghadapi masyarakat seperti itu? Ya, itu menurut saya tidak benar begitu ya. Karena ketika dia menentang negara yang sudah sah di dalam negara kita ini, maka itu menjadi anarki. Ketika dia anarki itu, maka dia selain merugikan dirinya sendiri, juga akan merugikan lingkungan. Karena ketika dia beranarki itu, maka akan menjadi kekacauan. Oleh karena itu, ya hendaknya kita sampaikan, kita jangan anarki. Kalau misalnya memang tidak sama dengan hati nurani kita, lewat jalur lewat jalur yang memang sudah resmi, misalnya lewat DPRD, kemudian lewat kalau toh misalnya mau berdemo pun demonya itu hendaknya juga yang terstruktur, baik, tersistematis. Ya, bukan terus demo terus yang merusak dan sebagainya. Betul. Sudah ada aturannya tersendiri ya. Berarti itu ada hubungannya dengan toleransi pemirsa. Baik, ketika kita bicara tentang toleransi Pak Hari, pernahkah ada terjadi konflik agama di komunitasnya Pak Hari? Jika iya, kira-kira bagaimana Pak Hari membantu menyelesaikannya? Ya, kadang-kadang kan begini Mbak Ica ya. Dalam rangka toleransi itu kadang-kadang orang itu ada yang mereka tuh bersikap fanatisme, berlebihan, saklek begitu ya. Saklek, dia tidak mau melihat orang lain berbeda dengan dia. Padahal perbedaan itu ya wajar-wajar saja. Karena perbedaan itu kan memang ya rahmat Allah. Betul. Tidak sama. Allah itu buktinya aja. Allah menciptakan
ada malaikat, ada jin, kemudian ada manusia. Seandainya Allah itu menghendaki semuanya tunduk patuh pada Allah, ya menjadikan malaikat saja. Tetapi ketika ketika Allah menciptakan Adam itu, dia akan ada malaikat yang bertanya, ya Rob, kenapa engkau menciptakan manusia yang di situ nanti akan terjadi saling bunuh-bunuh? Nah, bahwa Allah menyatakan bahwa engkau tidak tahu apa yang aku ciptakan itu, dan sebagainya itu. Dan karena itu mestinya dalam rangka kita ada perbedaan pendapat itu ya toleransi saling menghargai itu ya tetap harus dijaga. Karena ketika kita berbeda itu, ya itu sebagai rahmat Allah. Dan itu tidak boleh kok nyalakan kok salah. Menganggap bahwa diri kita paling benar ya. Baik, kalau begitu itu sebetulnya dengan solusi untuk bisa memberikan approach ke masyarakat, memberikan knowledge, edukasi pemirsa. Ini kira-kira ketika melihat sebuah anti kekerasan gitu Pak Ari ya, apa yang menurut Pak Hari menjadi faktor utama munculnya tindakan kekerasan atas nama agama? Itu karena fanatisme yang berlebihan. Karena dia fanatisme menganggap agama yang lain, kelompok yang lain salah. Betul. Itu yang berat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu itu mengolok-olok golongan yang lain. Betul. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Lebih baik. Gitu. Betul, iya. Ketika kita sekarang kan ada di ranah media sosial nih Pak Ari. Begitu banyak sekali influencer dan apalagi ada beberapa hal yang memang dipublish di media sosial. Nah ini ketika mempengaruhi penyebaran paham kekerasan di media sosial. Kemudian Pak Hari untuk bisa menangkal narasi ekstremisme di media digital seperti apa? Nah, ya memang ini karena media sosial itu kan tidak jadi bendung ya. Betul. Demikian informasinya itu sangat kuat dan sangat menyebar kemana-mana. Nah, oleh karena itu memang ya jadi dari rumah kita sendiri itu ya kita harus berikan pencerahan kepada keluarga kita, kemudian juga kepada kelompok-kelompok kita aku juga mengingatkan bahwa yaitu kebenaran itu kan dari Allah. Kita tetap belajar ilmu kemudian itu dan kemudian ada perbedaan. Yaitu kita akan sampaikan kepada umat. Kemudian terjadi perbedaan ya kita sudah jangan memaksa karena dalam Quran di surat Al-Baqarah disebutkan la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Betul. Oleh karena itu maka ya itu pendidikan terus-menerus harus kita diberikan. Sampaikan terus itu. Paling tidak di dataran keluarga terlebih dahulu begitu ya, baru kepada masyarakat. Kelompok kita itu, tetangga kita, kelompok kita sampaikan, agar tidak terjadi anarkis, kemudian tidak terjadi saling rasa paling benar sendiri. Dan kita akan banyak berbicara tentang bagaimanakah penerimaan tradisi dan budaya lokal untuk masyarakat di Kecamatan Tambak Sari. Baik Pak Hari, bagaimana menurut Pak Hari tentang hubungan antara budaya lokal dan ajaran agama di kehidupan masyarakat? Ya, kalau di Muhammadiyah itu memang secara budaya itu masing-masing memang punya budaya. Nah kemudian kita pun juga ada ajaran-ajaran agama yang memang ada yang memang budaya-budaya yang tidak diperbolehkan itu juga ada di agama Islam itu. Kemudian tapi kita juga kalau misalnya ada budaya-budaya yang kira tidak menyebabkan terjadinya kesyirikan, kemungkaran itu kita selalu masih bisa menerima. Karena di antara itu kita akan di Muhammadiyah itu ada yang namanya dulu LBO ya, budaya dan olahraga. Sekarang ada FB sendiri, LU sendiri gitu ya. Budaya. Nah, situ kita juga kalau budaya-budaya itu memang tidak melanggar syariat, itu ya kita akan terima itu. Nah, kalau itu melanggar itu, ya kita akan meluruskan dengan cara yang baik. Gitu ya. Baik, pernahkah ada terjadi konflik terkait dengan budaya dan agama di tempat tinggal Pak Ari? Selama ini kita belum pernah ada. Belum ada. Karena kita juga saya kira kalau kemudian juga cara kita dalam menyampaikan itu Mbak Ica, ketika memang kita sudah menyampaikan ada yang perbedaan. Kemudian kok mereka itu tidak mau terima yang kita sampaikan. Ya ada di la ikraha fiddin, tidak ada larangan dalam dipahamkan kembali eksistensi Al-Quran itu ya. Kita ini hanya menyampaikan saja. Menyampaikan kemudian
kalau mereka tidak mau, ya tidak, mungkin kita berpenjaga mereka. Betul, betul. Kan, itu. Nah itu. Kemudian kalau kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita memang yang kita kuatkan di amar ma'rufnya. Nahi mungkar kita ya sedikit itu kalau kita yang punya kuasa itu. Tapi kalau yang nahi mungkar itu cenderung kita sangat pada masyarakat, pada pemerintah dan itu ya. Ada begini nah gitu. Dan karena memang sudah sesuai porsinya ya. Nah, ada posisi yang seperti itu. Baik, tantangan dan solusi nih Pak tentang membangun moderasi beragama. Hambatan terbesar apa yang pernah Pak Hari alami untuk bisa menghadapi penyebaran pemahaman moderasi beragama di masyarakat? Ya, tadi seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa pemahaman masing-masing individu itu kan berbeda. Golongan demikian itu. Ada golongan yang ekstrim, sekali lagi bahwa ini kepada masyarakat semua dulu kami sampaikan bahwa hendaknya dalam kita beragama itu juga kita pun berpikiran pokoknya sebenarnya kita itu punya ilmu, dan ilmu itu sekali lagi tidak bisa kita menganggap ilmu kita itu paling benar. Betul. Karena juga ada golongan yang kan yang masih ada yang lebih ilmu tahu itu, lagi, lebih paham lagi. Itu. Kita pahami itu, kemudian kita sampaikan. Kalau misalnya kita tidak sama, tidak paham itu, kita lewatkan jalur-jalur yang formal gitu. Ya, kalau kita misalnya mau demo ya demo, tapi yang tidak anarkis. Betul. Jalur yang misalnya menyampaikan aspirasi yang betul. Ya. betul. Terima kasih. Iya, benar. Ini biasanya kalau ada anak mahasiswa nih, wah yang penting aku go gitu ya. Nah, ini harus ada koridor yang memang harus dipahami. Baik, Pak Hari, yang terakhir ini tentang harapan Bapak terhadap pemerintah dalam rangka mendukung upaya moderasi beragama di masyarakat. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan pemerintah, Pak Hari? Oke. Kepada pemerintah sekali lagi, hendaknya karena sebagai tempat kita bernaung di negara ini, maka ya hendaknya bersikap yang adil dan bijaksana, kemudian juga memberikan kesempatan kepada semua untuk mengembangkan keimanannya, dan kemudian juga menghindarkan hal-hal yang anarkis itu. Misalnya juga ketika menangani pendemo-pendemo yang mungkin agak keras, juga hendaknya aparat penegak itu juga tidak represif, tapi dengan cara-cara yang baik. Saya kurang tahu cara-cara baik seperti apa, tapi saya yakin dari pihak aparat mengertilah tentang itu, bagaimana mengenangani yang trik dan baik, tipsnya. Baik, terima kasih Pak Hari dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kita untuk bisa berdiskusi dengan Ketua PCM Tambak Sari yang ini adalah Bapak Haji Hari Purnomo SKM. Luar biasa, dan semoga saja pencerahan yang diberikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tambak Sari ini mampu memberikan inspirasi tersendiri buat kita semuanya apa dan bagaimana sebetulnya moderasi beragama, dan masyarakat pun juga perlu tahu. Dan pada intinya adalah perbedaan itu bukanlah suatu hal yang tabu, tetapi bagaimana kita bisa mencari kebenaran terhadap perbedaan itu. Jika ada yang bisa disatukan, kenapa harus berbeda? Tetapi bukan berarti kita kemudian memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tetapi bagaimana caranya kita bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dada, yang pastinya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita akan kembali. Saya Ica Asifah, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.